Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu misi agama kita adalah meneruskan risalah. Ya, maksudnya apa? Umat yang ada hari ini harus ada keturunan untuk melanjutkan risalah Islam. Karena Islam bisa sampai ke kita karena ada regenerasi. Untuk melakukan regenerasi tentu ada pernikahan. Dan salah satu syariat Islam mengatur soal pernikahan. Karena nikah adalah sebuah ibadah, maka kita harus punya kesuksesan dalam memilih calon. Siapa jodoh kita? Memang jodoh sudah ditentukan, tapi kita punya hak untuk menentukan siapa jodoh yang pas buat kita. Nah, ini jadi masalah. Saya mau cari jodoh, Ustadz. Apa saja kriterianya? Nah, ini yang kita akan uraikan. Tips memilih jodoh yang tepat. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan, nikahilah seorang perempuan karena 4 hal. Kalau dia seorang perempuan, nikahilah seorang lelaki karena 4 pertimbangan utama. Yang pertama, li jamaliha, wajahnya. Penting ini cantik. Kenapa? Karena dia 24 jam di depanmu. Baru bangun, ada lagi. Kau mau tidur, dia lagi. Baru pulang kantor, aduh ada lagi. Mau makan, dia lagi. Jadi kalau jelek, pasti kau cepat ganti casing. Tapi ingat, cantik perlu tapi tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik subjektif. Cantik menurut Dasat belum tentu cantik menurut The Tickers. Cantik menurut dia belum tentu cantik menurut saya. Yang kedua, cantik itu relatif. Artinya apa? Ya bisa jadi cantik hari ini, besok belum tentu cantik. Sweet 17. Wah, kalau dia tersenyum satu sekolah terpesona. Balik itu angka 17. 71. Tersenyum, lari cucunya, dikira mau digigit. Apalagi zaman sekarang, kalau lihat medsosnya cantik, hati-hati. Ada kamera 360, ada filter, mulus betul dia di IG-nya. Begitu ketemu langsung hancur. Jangan percaya, jangan jadikan prioritas utama cantik. Yang kedua kata Nabi adalah pertimbangan apa? Hartanya. Perlu cari perempuan kaya. Perlu cari laki-laki yang sudah mapan. Tapi tidak boleh menjadi prioritas. Pertimbangan utama. Kenapa? Karena kekayaan ada batasnya, ada akhirnya. Dia kaya Ustadz. Alhamdulillah. Tapi 19 bersaudara. Habis harta warisan dibagi-bagi. Yang ketiga, kata Nabi, nikahilah dia karena apa? Keturunannya. Orang-orang di Pulau Jawa mengatakan, kalau kau mau menikah, lihatlah bebet, bibit, dan bobot. Penting. Tapi tidak boleh jadi prioritas utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ada juga bapaknya pengkhianat, Masya Allah justru anaknya jadi Nabi. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka perlu mencari keturunan baik-baik, tapi tidak boleh kau jadikan pegangan utama. Sebab apa? Ada sejarah membuktikan keluarganya, bapaknya hancur, anaknya menjadi baik. Anaknya justru pengkhianat, padahal bapaknya seorang nabi. Yang keempat, ketika Anda gelisah dan mau memilih jodoh, ini yang utama. Pilihlah lidiniha, karena agamanya. Orang tentu bertanya, Ustadz, kenapa sih agama nomor 4? Mestinya kan agama poin pertama. Betul, agama ada pada poin keempat dari kriteria ini. Tapi dia tidak titik di situ. Nabi koma. Lalu kalau di dalam dunia sekarang di bold, cetak miring, stabilo ada tanda petiknya. Penting. Kata Nabi, utamakan agamanya karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Tapi kan kita bingung Ustadz. Bagaimana saya mau tahu dia baik agamanya? Kalau dia perempuan, pakaiannya tidak memancing syahwat laki-laki. Dia tidak akan pernah keluar tanpa ditemani oleh keluarganya. Itu sudah ukuran. Kemudian ketika Anda jalan, sudah mau gelisah dia. Dek, kenapa gelisah? Ini sudah mau masuk asar, saya belum sholat duhur. Itu sudah ukuran. Ya, kalau dia baik agamanya, insya Allah kau akan miliki semuanya. Nah, untuk mendapat paripurna, seorang perempuan, dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya, lalu bagus agamanya, 100 perempuan, belum tentu ada 1 di dalamnya. Kalau The Tickers dapat cantik, bagus agamanya, keturunan baik-baik, hafal Quran,
Kalau kau tahu tunjukkan saya juga masih mau. Tapi yang banyak kan mukanya cantik, akhlaknya hancur. Ada lagi akhlaknya baik, mukanya bagus, miskin lagi. Maka Nabi jelaskan utamakan agamanya. Karena kalau agamanya baik, meskipun mukanya tidak terlalu cantik, karena akhlaknya yang baik, kekurangan wajahnya tertutupi oleh kemuliaan akhlak. Saudaraku, setelah itu mintalah pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengirim jodoh yang baik. Cuma kadang-kala itu cewek statusnya di medsos, OTW nonton bareng. Siang OTW mall jogging, shopping. Sore OTW yoga. Pas mau tidur, semoga dapat jodoh yang bisa menjadi imam dalam hidupku. Pret. Kalau kau mau dapat imam, kok OTW pengajian, OTW taklim, OTW tadarus. Itu baru bisa kau dapat. Tapi selalu jalan-jalan tidak jelas mau dapat jodoh yang bisa jadi imam. Saudara, jodoh rahasia Allah, tetapi kita hambanya wajib untuk mencarinya dengan kriteria yang telah kita uraikan tadi. Semoga mendapat jodoh yang sesuai dan harapan dan ideal menurut agama. Insya Allah. Amin. Semoga ada manfaat. Saya Das'ad Latif untuk The Tickers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya nabung pahala. Top up kebaikan, transfer kebahagiaan. Ikhlas pasti terbayar. Saldo berkah bertambah. Bersama Mandiri, majukan kehidupan.